menyapa kamu yang di rumah. Shalom. Ya, adik-adik sudah mandi, sudah berpakaian rapi, siap beribadah pada Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau saat teduh sejenak. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian lagu Mars Sekolah Minggu. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Adik-adik, sudah sepantasnya kita memuji nama Tuhan Yesus dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya. Yuk kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita serahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Hingga pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat, pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Kami undang Roh Kudus-Mu datang ke rumah kami masing-masing, menguasai hati dan pikiran kami, demikian juga tubuh kami, agar kami bisa menaikkan pujian bagi-Mu. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala sukacita ini. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu menunggu kita, baik dalam setiap doa, baik dalam setiap tingkah laku kita, baik dalam setiap puji-pujian kita. Seperti lagu ini, Loas Roh Tua Udak Dana. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Siang rohani dan dahana, rodo pamu
Sekarang saatnya kita untuk membaca ayat hafalan minggu ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu mewakili kelas Prateka, TK, Horong 2, Horong 3, dan Horong 4 berikut ini. Salam data salam hidup. Saya Dita. Belum tetap. Saya ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, mata tamu akan hidup. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak sekolah minggu dan teman-teman. Namaku Adika Isabel. Aku akan menyampaikan ayat hafalan dari Amos 5 ayat 15a. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak sekolah minggu dan teman-teman sekalian. Ayat hafalan kali ini diambil dari kitab Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Terima kasih, salam sehati. Hai, saya Stefani, saudara 4, week 17. Ayat hafalan minggu ini tertulis Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Salam sehati. Terima kasih. Nah, itu dia ya teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Sekarang saatnya kita buka Alkitab untuk membaca ayat hafalan minggu ini. Untuk kelas Prateka tertulis dari Yohanes 6 ayat 51a. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Untuk kelas TK tertulis dari Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti hidup yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Untuk kelas besar tertulis dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Iya adik-adik jangan lupa ya, dihafalkan dan kirim videonya ke grup WhatsApp Horong masing-masing. Ingat, berpakaian yang rapi dan sopan. Shalom. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan. Seperti lagu ini, Toguau Ale Jehovah. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Togo
Shalom adik-adik sekolah minggu semua yang kami kasihi. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya di rumah, mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 35. Kita baca bersama-sama. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang berasal dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Ayat terakhir, ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Amang Pendeta mau bertanya nih kepada kita, bagaimana perasaan kita setelah sekolah dimulai minggu ini? Ada yang senang, tentu ada juga yang merasa sedikit bingung karena masa new normal ini beberapa sekolah masih harus melakukan pembelajaran secara virtual. Nah, adik-adik, apapun teknisnya, bagaimanapun metodenya, tetap harus bersemangat ya. Di tahun ajaran ini kita harus membuktikan bahwa kita anak Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik melalui prestasi kita. Nah, adik-adik,
hari ini firman Tuhan berbicara tentang roti hidup. Nah, adik-adik, maksudnya bukan roti yang bisa bernapas, hidup, atau roti yang tiba-tiba bisa berjalan. Tuh, bukan. Nah, roti hidup yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena apa Yesus berkata dia adalah roti hidup? Karena pada saat itu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka baru merasa butong. Tahu nggak adik-adik butong? Kenyang melalui 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi di benak mereka, wow, hebat nih Yesus. Yuk kita ikuti, kemanapun dia pergi kita harus ikut, dan dipastikan kita tidak akan lapar. Kita nggak usah lagi bekerja, kita nggak usah lagi melakukan pekerjaan kita. Ikut dia saja, maka selalu ada makanan. Gitu. Tentu adik-adik, itu adalah motivasi yang salah yang ada di dalam diri banyak orang pada saat itu. Lalu Tuhan Yesus datang dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa mengikut Tuhan bukan karena kebutuhan jasmani. Artinya bukan karena kebutuhan tubuh kita, tetapi karena iman percaya kita bahwa melalui Tuhan Yesus ada kehidupan yang kekal yang akan disediakan bagi kita. Nah, adik-adik, tentu makanan memang sangat penting bagi kita. Seperti contohnya kalau kita saat ini mengikuti ibadah, tentu tadi sebelumnya kita sudah sarapan kan? Mungkin ada yang nasi goreng, ada apa lagi, sarapan apa lagi? Roti, atau sarapan nasi telur dadar, atau yang lain sebagainya. Makanan akan memberikan energi dan kekuatan bagi tubuh kita. Memang itu penting. Tetapi di sini perbedaannya. Kalau pagi-pagi kita merasa lapar, lapar mau makan. Oh ya, sebentar ya. Mama masakkan dulu, dimasak, lalu kita makan, terus kita kenyang. Tapi kalau sudah jam 12 siang, kita kan pasti merasa lapar lagi, ya kan? Lalu kita minta lagi sama mamanya, "Ma, aku sudah lapar, udah siang." Lalu kita makan lagi. Malam begitu juga, dan seperti itulah setiap hari. Tapi adik-adik, berbeda dengan roti hidup yang dimaksud Tuhan Yesus di sini. Sekali kita menerima roti hidup, maka untuk selama-lamanya kita tidak akan lapar lagi. Nah, di sini kita harus paham maksud Tuhan Yesus bukan roti yang ada kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi Tuhan Yesuslah roti hidup itu. Artinya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan menerima keselamatan sampai selama-lamanya. Nah, itu perbedaannya adik-adik. Dan Amang Pendeta bersyukur, kita semua harus bersyukur karena mulai anak-anak, adik-adik semuanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi jaminan bagi kita bahwa percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selamat, maka kita akan hidup bersama Tuhan Yesus di dalam sorga yang kekal. Adik-adik mau kan ke sorga? Tentu mau, karena dunia ini hanya tempat kita sementara. Nah, begitu
informasi yang kita dapatkan di minggu yang lalu. Hari Sabtu minggu lalu, teman kita, sahabat yang kita kasihi, Ruth Anggi Siahaan, telah mengakhiri perjuangannya di dunia ini. Tetapi kita harus memiliki pengharapan. Di balik duka cita itu, sebenarnya kita sedih, sebenarnya kita kehilangan, dan perasaan kita tentu sangat berduka. Tetapi di balik itu, kita percaya adik-adik bahwa teman kita, sahabat kita, Ruth Anggi Siahaan telah bersama Bapa di sorga. Karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita juga harus mendoakan orang tua, keluarganya yang mungkin saat ini masih dalam proses pemulihan, supaya Tuhan memberikan penghiburan. Nah, adik-adik, kita semua pun harus tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Maka kita jangan hanya fokus pada makanan atau kepentingan tubuh kita di dunia ini, tetapi kita juga harus mementingkan bagaimana kehidupan kita setelah nanti kita mengakhirinya di dunia ini. Kita harus menanamkan sebuah prinsip di dalam iman kita. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan juru selamat menuju Bapa di sorga. Jadi sampai kapanpun jangan pernah tinggalkan iman kita, tetap cinta Tuhan Yesus dan hidup beriman kepadanya. Nah, adik-adik, ini yang dimaksud oleh firman Tuhan kita pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena firman ini mengingatkan kita kembali dimanapun kita berada. Meskipun kita berteman dengan orang-orang yang berbeda agama di lingkungan kita, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristuslah jalan keselamatan bagi kita. Nah, adik-adik, nanti ketika kalian dewasa, ketika kalian akan bertambah usia, apapun yang indah, apapun yang enak di dunia ini, jangan itu yang menjadi yang terpenting, yang terutama bagi kita. Tapi jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita yang sangat-sangat kita jadikan sebagai number one, nomor satu di dalam kehidupan kita. Karena dialah sumber segalanya. Apapun yang kita cita-citakan dan apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan sediakan asalkan kita setia kepadanya. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan kreativitas yang akan disampaikan oleh Inang Bibelfro. Melalui kreativitas ini kita akan bisa dibantu untuk semakin mengerti tentang firman Tuhan, roti hidup pada hari ini. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah kita hari ini. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Torang Simajuntak, di mana beliau telah memaparkan Yesus adalah roti hidup. Dia datang ke dunia ini menjadi penyelamat dunia. Sekarang tiba waktunya kita akan mengikuti kreativitas yang akan kita kerjakan di rumah masing-masing. Untuk prateka, anak-anak memperkenalkan roti duniawi dan roti hidup.
Untuk TK, kami meminta supaya anak-anak kami menyanyikan lagu Jalan serta Yesus dan gerakannya. Untuk horong 2, memperkenalkan roti kehidupan dalam bentuk video durasi maksimal 2 menit. Untuk horong 3, menceritakan kegiatan rohani yang sering dilakukan di rumah masing-masing. Untuk horong 4, mempraktekkan saat teduh baik pagi atau di malam hari. Mari adik-adik, kita mengerjakannya dengan semangat dan sukacita. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kreativitas yang disampaikan oleh Inang Bibelfro. Untuk semua adik-adik, silakan dikerjakan di rumah dengan sukacita, dengan semangat. Tentu semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah menerima firman-Mu pada hari ini yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan bagi kami, sehingga kami percaya kepadamu dan kami beroleh kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, apapun kebutuhan tubuh dan jasmani kami, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, kiranya itu bukan menjadi tujuan utama dalam kehidupan kami, tetapi iman percaya kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus itulah yang terutama. Karena dunia ini adalah tempat sementara bagi kami, kelak kami akan bersama-sama Tuhan di dalam sorga yang kekal. Berkatilah kami Tuhan untuk menjalankan aktivitas kami dalam 1 minggu ini. Kami memulai tahun ajaran baru di sekolah kami masing-masing. Tentu bukan hal yang mudah bagi kami untuk melanjutkan metode pembelajaran virtual, karena kami sangat merindukan untuk bertemu dengan teman-teman kami dan dalam kebersamaan di sekolah. Tapi untuk kesehatan kami semua, hal ini harus kami ikuti. Berikanlah kepada kami sukacita supaya kami tidak bosan, tetapi melalui tahun ajaran ini kami bisa melihat bagaimana cara Tuhan untuk terus membimbing kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menggeluti pendidikan kami di sekolah, dan kelak kami akan menemukan semua yang kami cita-citakan berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan panjang umur. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi orang tua kami, agar terus dengan sabar bisa membimbing kami dan bisa selalu mengarahkan kami supaya semakin cinta kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami mohonkan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus adalah roti hidup, seperti seorang sahabat yang selalu setia. Yuk kita angkat pujian kita. Ada satu sobatku, Laskar Kristus. Yes, 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 is the best.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh memberikan sukacita kepada kami semua, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur untuk tahun ajaran baru ini. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberikan kami sukacita dan semangat buat adik-adik sekolah minggu untuk belajar di rumah. Berikan juga Tuhan roh kesabaran buat orang tua kami, sehingga orang tua kami boleh dengan sabar mendampingi adik-adik sekolah minggu belajar di rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahun usianya di minggu ini. Tuhan berkati pertumbuhan dan perkembangannya, biarlah adik-adik sekolah minggu boleh bertumbuh dan berkembang dalam naungan Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan adik-adik sekolah minggu boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang menjadi kebanggaan besar orang tua, anak yang menjadi kebanggaan besar gereja kami, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang sedang terbaring sakit, baik itu terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, jamah sakit penyakitnya, biarlah kesembuhan boleh terjadi buat adik-adik sekolah minggu kami ini. Tuhan juga berkati setiap obat yang mereka minum, sehingga itu boleh memulihkan kesehatan mereka. Secara khusus Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga adik kami, Ruth Anggi Siahaan, yang sudah Tuhan panggil pulang lebih dulu. Tuhan berkati keluarga yang sedang berduka ini, Tuhan lawat, biarlah keluarga adik kami ini boleh terus berpengharapan kepada Tuhan, dan mereka boleh kembali menata hidup mereka ke depan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa dan bersatu hati di masa pandemik COVID-19 ini, biarlah lawatan Tuhan boleh mengangkat pandemik COVID-19 dari muka bumi ini, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa kami, biarlah hikmat yang daripada Tuhan boleh ada dalam pemimpin kami dari pusat maupun daerah, sehingga mereka boleh mensejahterakan rakyatnya, dan kami boleh menjadi rakyat yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang manis, kita punya satu penolong yang luar biasa, dan dia berjanji mengangkat kita semua. Seperti lagu ini, Yesus itulah satu-satunya. Laskar Kristus, Yes, 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 is the best. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan,
saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kreativitas. Untuk Horong Prateka diwakili oleh Kakak Adik sayang sama mama? Sayang. Boleh kalau gitu cium mama boleh? Cium mama? Cium mama. Oke. Untuk TK diwakili oleh Halo kakak sekolah minggu, halo Mang Pendeta. Sekarang aku mau kreativitas nih, mau minta maaf keluarga. Minta maaf ya Bapak udah tumpahin kopi Bapak. Ya, lain kali hati-hati ya. Iya Bapak. Minta maaf ya Mama, udah aku main terus sama Mama. Iya, kalau dipanggil langsung pulang ya. Iya Mama. Minta maaf ya kakak udah coretin buku kakak. Iya nggak apa-apa, lain kali jangan ulangin lagi ya. Iya kakak. Udah, Terima kasih. kakak sekolah. Terima kasih kakak sekolah minggu. Ini tentang keluarga kami. Dadah. Untuk Horong 2 diwakili oleh Shalom teman-teman. Hari ini Rahel akan menceritakan tentang Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang bijaksana. Suatu hari ada dua ibu yang memperebutkan seorang bayi. Kata ibu pertama, "Ini adalah anakku dan anakku sudah mati." Lalu ibu kedua berkata, "Ini adalah anakku dan anakmu sudah mati." Mereka terus bertengkar. Lalu Raja Salomo berkata, "Penggawa anak itu menjadi dua." Ibu pertama berkata, "Penggal saja anak itu." Tapi ibu kedua berkata, "Jangan bunuh anak itu, berikan saja kepadanya." Lalu Raja Salomo memutuskan memberikan anaknya kepada ibu kedua sebab dialah ibunya. Demikianlah Raja Salomo memutuskan hikmat dan bijaksana. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk Horong 3 diwakili oleh Halo teman-teman, hari ini aku mau lakuin kreativitas nih, yaitu mempraktikkan sikap adil. 3 contoh. Kakak, Iya, aku mau ikut nulis-nulis ya. Oke, gak apa-apa nih. Kakak udah siapin bukunya ada 2. Oke. Kamu boleh nulis-nulis, boleh gambar-gambar ya. Oke, Kak. Kakak, Iya, aku boleh minta buah naganya ya, Kak? boleh banget nih. Kakak udah siapin dapurnya juga. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kakak, Ya, aku boleh minjem mainannya, Kak? Iya, boleh. Ayo kita main bareng-bareng. Oke. Lucu ya? Iya, mainannya lucu. Itu dia kreativitasku. Terima kasih teman-teman. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Horong 4 sangat disayangkan tidak ada yang mengirimkan kreativitas dalam minggu ini. Namun di minggu depan kami mengharapkan adik-adik kami mengirimkan kreativitasnya. Buat adik-adik kami yang menjadi perwakilan dari
horong masing-masing, kami mengucapkan terima kasih dan selalu semangat. Dan buat adik-adik kami yang belum pernah untuk menjadi perwakilan pemenang kreativitas, mari semangat selalu, masih banyak waktu untuk mengikuti kreativitas di ibadah sekolah minggu. Shalom. Adik-adik, kini kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus sayang kita. Buktinya dia mengangkat kita sebagai anaknya. Seperti lagu kita berikut ini, sayang-sayang disayang, Laskar Kristus, yes, 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 is the best. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita. Mari kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik semua, juga kepada orang tua. Tuhan memberkati kita pada minggu ini dan tetap semangat untuk belajar di rumah, dan Tuhan menyertai kita semuanya. Salam sehati.